Shalom adik-adik, shalom. Salam jumpa dalam materi video yang hari ini Miss Magda akan bagikan untuk adik-adik. Oke, sebelumnya Miss Magda mau menyampaikan satu semangat untuk adik-adik yang sampai hari ini senantiasa menjaga ketekunan, kedisiplinan dalam menyaksikan ataupun menyimak, mengikuti, mencatat konten-konten di mentoring komunikasi atau public speaking. Nah adik-adik, Miss Magda berharap dan berdoa kiranya adik-adik bersama dengan ayah bunda selalu dikaruniai kesehatan, bahkan juga dikaruniai kebahagiaan, semangat, dan ucapan syukur. Nah mengingat hari-hari ini kondisi pandemi masih terus berlanjut dan berkepanjangan adik-adik, yuk bersama-sama kita dukung pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Adik-adik senantiasa mentaatinya dengan menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, menghindari kerumunan, dan yang pasti adik-adik senantiasa menjaga kesehatan tubuh adik-adik supaya selalu bugar ya, imunitasnya kuat sehingga adik-adik bisa belajar di rumah ataupun di sekolah, di PPA dengan lancar. Baik adik-adik, sebelum Miss Magda lanjutkan, Miss Magda mau ingatkan untuk adik-adik yang belum berdoa, silahkan pause sebentar video ini, berdoalah, dan setelah selesai berdoa, lanjutkan untuk menyaksikan materi video kali ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Miss Magda akan melanjutkan materi hari ini dengan bahasan yang pekan lalu sudah kita saksikan, yaitu tentang pembawa acara atau pemandu acara. Istilah lainnya adalah Master of Ceremony, disingkatnya MC. Adik-adik, pekan lalu masih ingat tentu saja Miss Magda mengingatkan kalian bahwasanya visual atau V yang pertama itu juga berlaku dalam peran kita sebagai MC. Nah, kali ini Miss Magda mau ingatkan selain ada visual, tentu saja ada vokal dan verbal. Nah, sebelumnya Miss Magda pastikan nih adik-adik, setiap kalian diberi kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan skip apalagi idem atau berkata no. Yang lain saja. Stop kebiasaan seperti itu adik-adik karena hal itu hanya merugikan dirimu sendiri. Karena ketika ada kesempatan kalian berbicara, bertanya, memberi pendapat, menyampaikan komentar, atau mungkin curhat adik-adik, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk kalian sedang berlatih public speaking. Nah sekarang lebih tajam lagi kita akan membahas mengenai MC atau pembawa acara. Nah, di video kali ini Miss Magda akan membagikan tips yang kedua. Selain kemarin di bagian pertama kita membahas tentang visual, nah yang sekarang Miss Magda akan pertajam tentang verbal dan vokal. Ya, verbal sendiri adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menyapa, menyambut, berbicara, menyampaikan informasi. Sementara vokal itu berbicara nada bicara kita. Ya, vokal meliputi intonasi, kemudian jeda, kecepatan berbicara, artikulasi, tempo. Nah, hal itu masuk dalam vokal. Adik-adik pasti masih ingat. Tentu kalau menjadi MC pastikan Miss Magda mau ingatkan adik-adik. Kalau bicara speed atau kecepatan bicaranya tidak usah cepat-cepat. Ya, karena dengan adik-adik bicara terlalu cepat, dipastikan akan ada kata-kata yang slip atau nggak jelas, belibet adik-adik ya. Atau bisa jadi kalau kita ngomongnya kecepatan, kita bisa keceplosan. Wah, kita tidak berharap ya hal itu terjadi. Namun ketika Miss Magda menyampaikan ini, sungguh Miss Magda berharap adik-adik menjaga kecepatan berbicara. Karena dari kecepatan berbicara tersebut, kita sedang memberi kesempatan kepada otak kita untuk memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Dan memberikan kesempatan kepada otak kita juga untuk memilih kata-kata atau kalimat yang tepat. Dan dengan mengatur kecepatan berbicara saat menjadi MC, adik-adik juga bisa merasakan ya, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh audiens, apa sih yang dipengenin oleh para penonton ataupun hadirin, apa sih yang mereka sedang alami, rasakan. Dan adik-adik pasti kalau berbicara yang gak cepet-cepet, kalian bisa tuh melihat satu persatu hadirin, kira-kira mereka ini sudah siap belum ya acaranya dimulai. Sepertinya mereka kok lagi gak fokus,
wajahnya pada bosan nih. Kalau begitu perlu deh aku kasih games ataupun ice breaking atau mungkin giveaway. Nah, adik-adik, ada banyak hal baik yang kita dapatkan manakala kita mengatur kecepatan berbicara. Bonusnya kita nggak cepet capek adik-adik. Nafas kita nggak ngap ataupun ngos-ngosan. Apalagi sekarang harus pakai masker ya atau pakai face shield. Nah itu sangat membatasi kita untuk bisa berkomunikasi dengan cepat. Nah pilihan terbaik adalah mengatur kecepatan berbicara yang pas adik-adik. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Oke? Oke, nah adik-adik, hari ini juga Miss Magda mau ingatin setiap kata-kata yang kita sampaikan menjadi MC harus disesuaikan dengan siapa audiens kita. Ya, pasti masih ingat kalau audiensnya anak-anak, tentu kita akan membawa diri kita seolah-olah menjadi seorang sahabat anak. Atau kalau kita hadir atau memimpin acara MC di acara-acara remaja, tentu kita akan menggunakan kata-kata ya ataupun lisan ataupun istilahnya jargon gitu ya. Kata-kata yang sedang hype di kalangan remaja. Ya walaupun ada 1-2 kata lah, tapi paling tidak itu juga mendekatkan jarak kita dengan audiens. Demikian pula kalau mungkin yang hadir adalah orang-orang yang usianya lebih tua dari kita, yang kita lihat dia adalah mungkin kebanyakan laki-laki atau mungkin semuanya perempuan yang datang. Nah itu juga akan mempengaruhi sapaan yang kita gunakan. Semisal adik-adik, semisal kakak-kakak atau bapak ibu, saudara-saudari, sahabat pembelajar, sobat setia, dan lain sebagainya. Nah sapaan-sapaan ini membantu MC lebih dekat dengan audiensnya dan lebih menghargai tentu saja. Oke adik-adik, sedikit ya materi dari Miss Magda hari ini tentang pentingnya verbal dan juga vokal. Nah sebenarnya hari ini Miss Magda mau kasih challenge. Dan challenge ini simple banget adik-adik. Setelah kalian mencatat apa yang penting dilakukan oleh MC, ya mengenal siapa audiensnya, mengetahui acaranya apa, ya mengenal audiens tadi Miss Magda udah ingetin ya, ada anak-anak, remaja, ada lansia, ada ibu-ibu, bapak-bapak, ya macam-macam. Nah mengenal acara di sini adik-adik ada 3 jenis acara, ya acara santai, ya atau non formal, yang kedua acara formal atau acara yang serius, dan yang ketiga mix dari keduanya, formal maupun non formal ya, jadi di mix alias dikolaborasikan. Nah adik-adik, Miss Magda mau memberikan satu penjelasan terlebih dahulu tentang macam-macam acara dalam peran kita sebagai MC. Kalau acara santai itu contohnya misalnya acara reunian ya. Kemudian ada acara ulang tahun. Kemudian acara santai lainnya misalnya ada acara pentas seni ya. Kemudian panggung hiburan. Ada juga mungkin acara santai semacam fun games ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau acara yang formal, adik-adik pasti tahu ya, seperti upacara ya, kemudian wisuda, ya itu acara formal. Kemudian misalnya ada peresmian gedung yang dihadiri oleh orang-orang penting untuk meresmikannya, itu juga masuk dalam format acara formal. Selain itu juga ada acara-acara kenegaraan yang dihadiri oleh para pemimpin, entah itu mungkin KTT, semacam konferensi tingkat tinggi gitu ya, atau seminar. Nah, seminar ini awalnya biasanya formal, serius gitu ya. Namun nanti pertengahan hingga akhir ketika ada kesempatan menjadi acara non formal sangat bisa diterapkan. Jadi format yang ketiga dong, non formal mix formal atau acara santai mix acara serius. Adik-adik makin mudah ya, contoh-contoh acara yang bisa kita pandu atau kita pimpin manakala kita menjadi MC. Nah, kalau acara-acara gereja gimana Miss Magda? Nah, ini pertanyaan yang sangat kritis ya. Nah, silakan adik-adik kalau acara gereja itu masuk yang formal atau yang non formal, coba. Kalau itu ibadah, tentu itu adalah sebuah format acara formal ya. Nah, kalau nanti ibadahnya masuk di ranah adik-adik, sekolah minggu, remaja, nah kita bisa mix antara formal dan non formal. Kita gabungkan.
Mudah ya adik-adik membedakannya. Dan dibedakan juga dengan jenis pakaian yang kita kenakan. Misalnya acara formal biasanya menggunakan pakaian-pakaian yang resmi. Ya seperti jas, mungkin pakaian adat atau pakaian daerah. Pemilihan warnanya juga biasanya warna-warna yang tegas semacam hitam, biru tua, putih, atau mungkin merah. Nah, ini adalah warna-warna yang biasanya digunakan untuk acara-acara yang formal. Nah, kalau semi formal adik-adik bisa pakai tuh baju-baju pelangi ya, yang colorful, boleh pakai aksesoris yang begitu menawan gitu ya. Tapi kalau acara formal hindari aksesoris yang sangat berlebihan ya adik-adik ya. Nah, kalau acara santai kalian boleh pakai jeans ya, mungkin pakai celana yang kekinian, tapi tetap harus sopan ya. Nah, kalau mix keduanya boleh nggak Miss kita ganti baju? Boleh. Terus kalau kita nggak ganti baju boleh nggak Miss? Lihat acaranya, apakah kamu nyaman menggunakan pakaian seperti itu untuk acara formal atau sebaliknya? Nah, silahkan bertanya ke hati nurani, atau kalau sulit nemuin jawabannya, tanya ke panitia, tanya ke temanmu, tanya kepada seseorang yang kamu percaya jawabannya. Ya, apakah pakaian ini cocok untuk acara formal? Oh, kayaknya kalau seperti Miss Magda begini enaknya acara non formal nih ya. Acara misalnya pentas seni kah yang isinya anak-anak muda dengan pakaian bebas, rapi dan sopan gitu ya. Nah, kalau acara yang formal pakaiannya tentu berbeda ya. Miss Magda akan pakai baju kebaya misalnya ya. Kemudian Miss Magda akan pakai blazer atau pakai dress batik yang coraknya bukan corak anak-anak atau corak yang lucu, bukan, tapi pakai baju batik yang jahitan ataupun potongan kainnya meresmikan atau menandakan bahwa itu sebuah baju yang serius, yang resmi gitu. Nah adik-adik, itulah hari ini yang Miss Magda mau bagikan, dan tugas kalian silakan mencatat apa yang kalian dapatkan di materi hari ini, kirimkan ke kakak mentor usia ya, sampaikan lisan ataupun catatan kalian tersebut ke kakak mentor, boleh diceritakan, boleh ditulis. Kalau Miss Magda sarankan ditulis ya, kirimkan juga ke Miss Magda boleh. Miss Magda dengan senang hati akan memberi apresiasi kepada anak-anak yang rajin atau adik-adik yang tekun memberikan catatan. Wah, nggak terasa nih, udah 10 menit lebih. Saking kangennya nih Miss Magda nggak ketemu kalian di Google Meet atau ketemuan langsung. Nggak apa-apa, yang pasti materi hari ini semoga bermanfaat ya. Tetap semangat adik-adik. Pekan depan Miss Magda akan ajak kalian untuk membuat susunan acara. Seperti apa sih membuat susunan acara untuk menjadi MC di berbagai acara? Ya, simak materi video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.